Selamat pagi adik-adik. Kita akan beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui ibadah online. Tetapi kuasa dan kasih Tuhan tidak ada yang bisa menghalanginya. Tuhan tetap mengasihi dan mencintai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui ibadah online ini. Mari Tuhan, kuasa dan kasih-Mu menyertai setiap kami, sehingga kami tetap bersandar kepada Tuhan, tetap bernaung kepada Tuhan, tetap percaya hanya kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mencintai kita semua. Ada sebuah lagu, Tuhan itu baik. Mari kita menyanyikannya dengan semangat dan penuh dengan ceria-ceria. Selalu ramah-Mu bagiku.
Adik-adik, kita tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Artinya Tuhan mencintai seluruh manusia dimanapun mereka berada. Nah adik-adik, lagu ini kita medleykan dengan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara dengan semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, kita akan tetap memuji Tuhan lagi. Nah adik-adik, firman Tuhan mengatakan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini akan disebut anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Waduh adik-adik, kalau kita sudah diakui oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, betul, maka orang itu sangat berbahagia, sangat bersukacita, sampai setiap hari, siang ataupun malam, menjadi teringat-ingat ingin bertemu dengan Tuhan, ingin bersama-sama dengan Tuhan, siang ataupun malam. Mari kita memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye.
anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, mari kita memuji sebuah lagu. Roh Kudus yang manis, tolonglah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu Yusuf di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Firman Tuhan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 39. Dan ayat masnya terambil di dalam Injil Markus pasal 14 ayat ke-38. Markus 14 ayat ke-38. Firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah." Sekali lagi, Markus 14 ayat 38. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik dengarkan dengan baik, nanti Lause akan memberikan 2 pertanyaan. Kalau adik-adik mendengarkan dengan baik, maka adik-adik bisa menjawab di kolom komentar dengan benar. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. "Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ
dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, adik-adik, Lause percaya, adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik siap? Lause akan memberikan 3 pertanyaan. Gampang sekali adik-adik. Pertanyaan yang pertama. Di dalam cerita ini, siapakah yang memfitnah Yusuf? Yang pertama. Yang kedua, siapakah yang menjebloskan Yusuf ke dalam penjara? Dan yang ketiga, kenapa Yusuf diberkati oleh Tuhan? Jawaban nomor 3, pertanyaan nomor 3 ini ada 3 minimal jawabannya. Kenapa Yusuf diberkati oleh Tuhan? Ya, semoga adik-adik bisa menjawab pertanyaan ini dan adik-adik bisa mengikuti teladan Yusuf untuk menjadi berkat. Berkat bagi keluarga, berkat bagi orang lain, berkat bagi bangsa dan negara. Berkat datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati.